Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup sebagai hamba merupakan hal yang tidak mengenakkan. Bagi banyak orang pada zaman ini, dengan menjadi hamba berarti banyak tuntutan yang harus dipatuhi dan dikerjakan. Salah satunya, dia harus taat kepada keinginan dan perkataan tuannya. Dengan terikat kepada seseorang berarti kita tidak memiliki suatu kebebasan lagi. Apa saja yang hendak kita perbuat sudah terbatas. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa setiap orang berusaha untuk tidak menjadi hamba yang kapan saja harus melakukan pekerjaan yang diminta tuannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan dalam hidup. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Dalam perumpamaannya, Yesus mengajarkan bagaimana hubungan yang terjadi antara hamba dan tuannya. Yesus hendak menekankan kepada para murid apa artinya menjadi seorang hamba dan bagaimana sebenarnya menjadi seorang hamba itu. Dengan menjadi seorang hamba berarti seseorang mempunyai ikatan yang erat dengan tuannya. Seorang hamba haruslah senantiasa menyukakan hati tuannya. Yesus mengajarkan kepada para murid untuk hidup sebagai seorang hamba. Hamba yang taat dan penuh kerendahan hati dalam tugas sebagai orang-orang yang terpanggil. Hamba yang dengan gembira menerima tanggung jawab untuk pekerjaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan
dan kerendahan hati yang dimiliki seorang hamba bukanlah ketaatan semu atau ketaatan yang terjadi karena paksaan, ketaatan buta. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang sungguh-sungguh berasal dari kerelaan hati yang paling dalam. Ketaatan yang membebaskan. Ketaatan seperti seorang anak dengan bapaknya, sebagaimana ketaatan Yesus kepada bapaknya. Sebagai murid-murid Yesus, kita ini adalah hamba Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi dan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, jiwa, dan segenap pikiran kita. Kita diharapkan mampu melayani Kristus dengan penuh kerelaan dan kegembiraan dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita bekerja dan berkarya untuk sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan dan memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Seorang paus yang rendah hati, hamba Tuhan yang gencar dan berani melawan ajaran sesat di saat gereja mengalami masa-masa sulit. Karya pembangunan dan belas kasihnya tidak terhitung banyaknya. Ia mengajarkan umatnya untuk berbagi dalam mengatasi kesulitan hidup, saling mengasihi dengan sungguh hati. Tidak ada yang ditakutinya dalam setiap bahaya yang dihadapi, sebab ia mengandalkan kekuatan dan bantuan Yesus, Tuhan yang ia taati. Ia menjadi hamba yang setia seumur hidup. Oleh karena kerendahan hati dan belas kasihnya, Paus Leo dikasihi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, semoga kita pun mampu menjadi hamba yang mengasihi Yesus, Tuhan yang layak disembah. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, hanya Yesus yang kita muliakan, bukan untuk memegahkan diri. Semoga keteladanan Santo Leo Agung mempengaruhi, mewarnai hidup kita, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, ajari dan dampingilah kami, agar kami mampu menjadi hamba yang dapat melakukan tugas yang harus kami kerjakan. Berilah kami kerendahan hati dan ketaatan penuh hanya pada kehendak-Mu. Jangan biarkan kami lupa diri atau bermegah karena merasa diri paling hebat dalam hidup ini. Sebab hanya kepadamu-lah kami harus mengabdi, Tuhan yang bijaksana, penyelamat sejati. Berkenanlah Engkau mendengarkan permohonan kami, ya Tuhan yang berbelas kasih. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang.
dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.